Ada banyak. Pasti. Nah, lu kan sebagai owner Road Grill F&B, Betul. rugi nggak sih lu setiap ada event-event kayak gitu sebenarnya? Dan akhirnya sekarang Road Grill ngadain acara yang bernama Karya Raya dan juga mengundang ahli seni rupa nih. Gue bisa bilang ahli seni rupa Betul. nggak sih? Ngeri banget kalau Iya nggak sih? Bener nggak ya? Setuju nggak lu ngeri ahli banget, seni ngeri rupa? Jadi banget. gua lurusin dulu, yang bikin event itu sebenarnya yang manajemen seninya. Oke, Tapi manajemen penempatannya di yang Road F&B-nya. Grill. Nah, gitu. Oh, jadi lu juga kan tapi kan? Iya masih Ya gua udah juga. satu pemilik udah ya. Nah, sebenarnya sah-sah aja berarti untuk seni dikomersilkan. Atau Sah sah-sah aja banget. sih. Sah banget. Sah banget itu Oke. sebenarnya. Nah, makanya ini gua nyambung nih kalau untuk komersil ya. Nah, itu kalau misalnya tadi menduplikat. Ini kalau misalnya terlihat sama tapi beda. Maksudnya gini, terlihatnya mah sama nih, padahal mah tetap ada beda gores-goresan itu beda. Nah, itu sah. Itu sah. Oh, sah. Berarti sebenarnya kayak seniman itu punya premis yang sama itu sah Iya, aja ya. sama. Gelas kosong. Ha! Keren, gua kaget loh. Tadi tuh sebelumnya gue udah ngundang salah satu performer buat tanggal 18 Juli. Nah, sekarang yang gue undang adalah owner dari Road Grill-nya, ada Bang Tamo. Dan ada juga ahli dari seni rupa ya kan, ada Kang Ruri. Gokil. Ini baju gue masih sama, jujur aja masih sama loh ya. Sama apa? Deluis. Masih sama, karena kita tag di hari yang sama. Internal banget. Kang Tamong, kan nanti di Road Grill ini mau ada acara tanggal 18 Juli nih. Betul, Nah, betul banget. acaranya namanya Karya Raya. Karya Raya. Karya Raya. Nah, itu sebenarnya konsepnya seperti apa konsep acaranya? Karya Raya ini sebenarnya dibuat untuk artisan lokal ya, yang di tanggal 18 ini untuk unjuk taring sebenarnya. Oke. Jadi dari mulai band-bandnya yang punya single-single terbaru, ada juga seniman rupanya yang emang harus live painting di situ. Jadi emang untuk unjuk taringnya aja gitu. Oh, untuk show sebenarnya. off-nya Nah, mereka gitu, lah. bener. Oh, berarti dari Road Grill sudah mewadahi itu. Betul, kurang lebih. Gokil. Sebenarnya kan karena Road Grill juga ada juga tuh selain manajemen di F&B-nya juga, dia tuh ada manajemen yang di seninya gitu. Wow. Sebenarnya di seni itu banyak loh kita. Oh. Namanya roadgrill.inc nih sebenarnya. Nah, itu bergerak di bidang seni. INC itu apa? INC itu ya kalau keren-kerennya mah incorporate aja. Widih. Makanya itu cuma keren-kerenan. Iya. Jadi dalam itu ada seniman lukis, seni rupa, kayak Ruri. Ada seniman yang di bidang digital, ilustrator, ada di bidang patung, kayak gitu. Jadi emang di dalamnya itu nggak cuma satu artis, tapi ada beberapa artis. Ada banyak. Nah, lu kan sebagai owner Road Grill F&B, rugi nggak sih lu setiap ada event-event kayak gitu sebenarnya? Rugi sih enggak sangat tidak dirugikan sebenarnya. Karena secara langsung kalau gue bikin event itu nama gue jadi omongan orang. Minimal orang-orang tahu nih Road Grill itu apa. Gitu. Brand awareness gitu ya. Gitu. Oh, tapi kan lu harus keluarin budget nggak sih? Enggak, kebetulan gue disupport dengan Classmail ya. Wah! Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Ini lu untuk F&B ini udah berapa lama sebenarnya? Gue tuh mulai di dunia F&B di 2019 sebenarnya. 2019. Awalnya udah segede itu? Oh enggak dong. Oh gimana? Gue itu mulainya 2019 itu gue dari kaki 5. Kaki 5? Gue cuma bermodalkan 3 juta di awal. Awal mula ya. Itu gimana konsep kaki 5 tuh gimana? Angkringan kah atau gerobakan? Ya kurang lebih angkringan. Gue cuma pakai tenda aja waktu itu biar nggak kena hujan aja sebenarnya. Oh, gua itu di mana? Waktu di Jalan Veteran gue. Jalan Veteran itu BJ Pisang Mas lah. Oh, daerah Pisang Mas itu. Pinggir jalan itu. Betul. Oh, makanya namanya Road Grill. Nah, itu. Oh, itu. Kalau itu kan jalan. Ya. Itu ya membakar. Jadi gua membakar tuh membakar jalan. Karena Aspal. dulu tuh nah, itu panas. Membara. Kan dulu makanan gua itu dimasaknya ya masih pakai areng gitu. Gua enggak pakai kompor. Pakai makanya areng. ada grill. Nah, itu. Oke, nah terus habis itu setelah berjalan 2019 tahun kedua itu alhamdulillah ada yang ngajakin kerjasama ke gua, akhirnya dia tuh berani ngasih ruko selama 2 tahun. Oke, itu akhirnya di Ciceri. Ciceri. Depan UIN.
Depan UI. Nah, itu 2 tahun di sana. 2 tahun sana kurang lebih. Tapi waktu itu karena tempatnya agak sengketa. Gue dipaksa untuk keluar dari surat edarannya. Ya udah gue akhirnya cabut itu. Oh, lu cabut. Akhirnya itu stop dulu Gua apa? stop dulu. Berapa lama? Stop selama 3 tahun, tapi gue nggak stop banget ya. Walaupun Road Grill ini nggak ada tokonya, tapi gue terus nge-branding gitu. Caranya gimana? Caranya gue collab-collaban gitu. Collab gimana tuh maksudnya? Gue bikin gimmick dengan barbecue party, pizza party, burger party. party. Tapi by Road Grill. Nah itu. Jadi gue banyak ke kedai-kedai orang juga gitu. Nah setelah lu akhirnya itu, mulai yang di Saya Bulu ini? Baru di tahun kemarin gue progres di sini. 2024. 2024 bener. 2024. Itu lu sendiri atau kerjasama lagi? Gue ada kerjasama. Yang kebetulan kalau yang ini emang bener-bener gue jual saham. Oh iya ke orang kerjasama itu. Nah, terus uangnya gue kelola ya untuk yang sekarang ini. Pembangunan sekarang. Wow, gokil. Nah untuk yang sekarang ini konsepnya mas seperti apa? Konsep yang mana nih mas? Road Grill yang sekarang ini, apakah tetap identiknya masih di daging-dagingan sih sebenarnya dari dulu tuh. Makanya lu memang fokusnya daging ya? Sebenarnya awalnya gitu ke branding gua tuh daging. Makanya bestseller gua tuh di itu tuh signaturnya tuh ada ya tetap di steak, di burger, ada di signature long bun-nya tetap masih pakai daging-dagingan juga gitu. Oh, berarti semuanya about meat. Daging. Kurang lebih seperti itu. Cuma kan gue nggak bisa idealis ya kalau cuma tok daging. Akhirnya gue sekarang ada kopinya, ada pastanya, ada snack ini, dan banyak lagi gitu. Wah, gokil. Nah ini udah berjalan setahun berarti? Oh, sampai sekarang sih masih 7 bulan gua. 7 bulan. Nah itu selama 7 bulan itu gimana? Lu ada keresahan nggak soal F&B di Kota Serang? Keresahan sih sebenarnya kalau gue sebagai owner ya, keresahan sih sebenarnya nggak terlalu sih, karena kita selama itu bersaing sehat ya udah aja. Gitu. Oh berarti di Serang persaingan masih sehat? Persaingan masih sehat dan pasarnya pun masih banyak banget. Masih banyak. Masing-masing rotinya banyak banget ya. Nah gitu, maksud gue di F&B di Serang sih ya masing-masing punya identitas masing-masing, punya keunggulannya masing-masing gitu. Dan akhirnya sekarang Road Grill ngadain acara yang bernama Karya Raya dan juga mengundang ahli seni rupa. Gue bisa bilang ahli seni rupa nggak sih? Ngeri banget kok. Iya nggak sih, benar gak ya? Setuju nggak lu ahli seni rupa? Gua lurusin dulu, yang bikin event itu sebenarnya yang manajemen seninya. Tapi penempatannya di yang F&B-nya. Nah gitu. Oh, jadi lu juga kan tapi kan? Iya masih. Ya udah satu pemilik udah ya. Orang satu pemilik kok, kali beda pemilik ya. Masih satu-satu juga. Nah ini emang salah satu anggota gua, anggota di dalam yang seniman ini nih. Oh, Road Grill NC itu. Nah, ini salah satunya. Nah, Kang Ruri kan nanti di tanggal 18 itu bakal ngelakuin apa, Kang? Bakal ngelakuin live painting. Live painting? Body painting nggak? Oh, body painting enggak sih. Oh, enggak. Itu yang mau kayaknya. Jangan gua ngeliat aja, gua ngeliatin. Atau gua aja, lo mau? Lu catur mau? Mukanya. Oh, live painting itu gambar apa? Kalau misalkan gambar sih ngerespon aja mungkin ya. Ngerespon apa? Kayak misalkan ngerespon itu refleks aja di sana. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan mengenai konsep sama itunya masih belum tahu sih. Oh, berarti nanti ada kanvas gitu. Oh iya. Nah, terus ini cat akrilik. Akrilik. Dan di situ juga bukan cuman gua doang sih, ada salah satu lagi artisan lokal Serang juga. Ya, oh, ada siapa aja berarti? Di situ yang live painting ada gua sama Diki Illustroboy. Oh, Diki Illustroboy. Jadi sebelumnya itu konsepnya tuh ada rencana mungkin mau bakal kayak ada perang karakter. Jadi perang karakter itu salah satu dia punya karakter sebuah objek gitu. Jadi satu frame, satu kanvas itu dikeroyok bareng. Tadi mau kayak gitu. Akan jadi seperti apa itu ya? Jadi bebenturan aja. Menarik jadi ya? salah satu karakter sama karakternya saling bertabrakan. Tapi ada durasinya, maksudnya dia harus berapa menit, abis itu gantian lagi apa? Enggak sih, jadi langsung dikeroyok aja langsung. Oh, tapi bukannya malah ngacak-ngacak sih kayak ini kan itu bagian bentuknya. Tapi itu emang kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Keren ya, seru tau. Ya mungkin kayaknya di Serang terutama kayaknya belum deh. Belum ada ya? Belum ada. Gitu. Baru ini? Enggak, sebelumnya udah ada. Udah pernah sebelumnya. Cuman yang ini untuk volume kedua. Oh, volume 2-nya. Volume kedua. Nah ini bahas soal seni rupa. Gue sering banget dengar gini. Semakin skill seni rupanya tinggi, gambarnya akan semakin jelek. Iya. Ya kan? Nah itu benar tuh, Kak. Karena gini, dulu pelukis Mona Lisa siapa?
Leonardo DiCaprio. Da Vinci. Da Vinci kok DiCaprio jadi. Leonardo da Vinci itu dia ngelukis tadinya detailing bagus, akhirnya dia berumur tua, akhirnya kayak abstrak, semakin jelek. Nah itu apakah seperti itu skill seni rupa itu, semakin dia ahli semakin abstrak? Mungkin terlebih dari nilai yang pertama power sih ya, usia. Oh, power itu mesti apa nih? Tenaga kita. Oh itu pakai ini ya? Iya dong. Kalau itu kan ya mungkin yang kita harus pahamin juga kalau misalkan dunia seni juga selain tenaga, pola pikir juga kan mesti harus nyampe intelektualnya di situ kayak gitu. Dan juga kalau untuk sisi bentuk sih ya mungkin terutama dari jejak rekamnya aja. Dan yang paling pertama itu dalam dunia seni rupa ataupun seni murni itu yang diutamain itu anatomi bentuk. Itu harus awal itu harus paham dulu bentuk. Setelah itu kita harus mencari sebuah karakter kita, larinya kemana. Karakter lukisan. Ada apa aja yang Kang Ruri tahu? Karakter sebenarnya banyak. Dan genre juga beda lagi. Kayak misalkan karakter itu mungkin entah itu kita di media ataupun karakter juga bisa jadi objek bentuknya. Dan genre juga gimana kita mencakupi ke jejak rekam kitanya, ke situnya arahnya kemana. Jadi kan di situ story. Jadi di situ kita kalian entah itu di pop art, entah itu ada yang namanya kubisme, realis, itu beda-beda. Itu panjang banyak banget. Iya. Gitu. Nah ini kan ada nih, gue salah satu lukisan yang kalian tahu nih, ini adalah lukisan Kang Edi Bonetsky. Nah ini sebenarnya maksudnya genrenya apa? Kalau dia sih bisa dibilang kontemporer juga ya, sebuah pembaruan. Ada yang bilang seperti kayak gitu, ada yang kayak abstrak. Nah, jadi gimana kita untuk melihatnya aja, objek bentuknya seperti apa. Nah, kalau abstrak itu sebenarnya si kreator itu membuat dulu baru memfilosofikan atau memang sudah ada filosofinya baru dibuat? Mungkin kayak yang kita pahamin itu sepertinya pendahulu kita tuh ada namanya Avandi. Itu lokal Indonesia banget. Itu udah jadi mendunia dia itu. Masterpiece lah itu ya. Iya, masterpiece. Dia itu mungkin merespon secara langsung, entah itu tragedi, suasana ataupun seperti apa. Dia langsung menuangkannya langsung tanpa harus memberikan sebuah narasi dulu ataupun temanya dulu. Oh, jadi memang udah yang ada di kepala dia, kejadian-kejadian apa diumplekin di kanvas. Dia langsung tampilin di situ. Nah, kita kan orang awam bingung lihatnya. Itu apakah nanti ada penjelasannya atau apa? Mungkin jadi ada yang gimana ya, kalau misalkan membicarakan sebuah abstrak itu dia juga tentatif sih Bang. Jadi ada yang orang awam yang membicarakan, maksudnya melihat bentuk sebuah karya seni itu, dia itu mempunyai sebuah analoginya sendiri. Nah, ada yang juga mencoba masuk ke situ, ada juga dia itu membaca sebuah tagline dari temanya itu, setelah itu dia itu mencari sebuah jawaban dari filosofinya sendiri. Ada yang seperti kayak gitu. Kayak gua aja kadang nggak ngerti ya ngeliat lukisan ini, oh ini artinya apa gitu. Ternyata yang tahu mah ya salah satunya pelukisnya ya. Pelukisnya. Mungkin kalau ngeliat lukisan yang nggak terlalu berbentuk, kita juga bingung. Sulit juga. Nah, itu apakah sebebas itu kita mentafsirkan lukisan? Karena seni itu sebuah dari keresahan dan kebebasan juga sih. Berarti bebas kita menafsirkan bebas. Kayak ini nih lukisan Kang Edi mungkin ada sebenarnya ada filosofinya. Tapi kayak gue pengen nafsirin aja ini mah ada buaya lagi berdiri, dia mencoba untuk makan seseorang. Bisa dong? Bisa juga. Itu real aja sebenarnya. Dan sah-sah aja ya. Dan sah-sah aja. Sah-sah aja. Berarti tidak disalahkan kan? Sepertinya enggak. Iya. Yang pertama kan kalau misalkan kita memiliki sebuah karya seni, otomatis kita juga suka. Atas dasar itunya dan atas dasar mungkin kita membeli sebuah karya seni itu mengenai tentang analoginya juga bisa jadi kayak gitu. Soal historinya juga. Wah, kalau histori sih kayak udah kita juga bisa bilang lukisannya harganya udah gaib. Udah tidak ternilai gitu. Tapi harga lukisan itu bukan bagus nggak bagus nggak sih? Tapi siapa yang buat, bener nggak? Iya, salah satu itu juga. Dan ada juga yang termasuk kolektor ya. Kolektor itu seseorang yang mempunyai sebuah jiwa seni yang kayak effort banget dan dia itu menghargai juga. Dia juga
membeli sebuah karya seni itu ada yang mengenal tentang story si senimannya, Oke. ada juga dia itu memberikan sebuah, apa ya, ada nilai soul-nya di situ juga, dia itu membelinya juga, Oh, seperti iya, kayak iya. gitu. Nah, ini ngebahas soal soul, soal jiwa. Mmm, Sekarang itu kan seni rupa itu bisa dibuat dengan media apapun, iya termasuk media digital. iya Ya kontemporer. kan? Itu banyak Mhm. juga yang sudah dilakukan orang. Apakah itu juga bisa dibilang ada soul-nya atau tidak? Mengenai soul itu, apa ya, terlebihnya menciptakan sebuah karya seni yang benar-benar hidup dan mati sih, kayaknya. Jadi, walaupun digital pun sebenarnya masih bisa ada potensi soul-nya? Gimana fungsi? Oke. Kayaknya gimana bener sih yang Fungsi, kayaknya tapi adanya digital kayak kita sebenarnya dipermudah ya iya untuk iya seniman-seniman kayak iya, lo kan adanya heeh, digital yang maaf ngomong masih ya kita realita aja untuk cari uang kan. Betul, betul. Misalnya si Ruri nih, Hmm. Ruri dia nggak belum bisa ke ranah digital. mhm mhm. Tapi untuk zaman sekarang untuk di baju dan bla 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 yang komersil Digital semua. Digital semua, dan Iya, lebih iya, cepat sih. Nggak Iya, mungkin betul. kita bikin satu lusin baju kita lukis satu kan. Iya, itu Makan makan waktu segala Iya. macam, mempermudah lah Nah, istilahnya. mempermudah modern ya. Oke, nah itu soal digitalnya. Nah, sekarang ada lagi AI. Iya. Nah, Ya kan, kita tinggal ngetik prompt, jadi itu sebuah Jadi, lukisan. heeh heeh. Itu gimana tuh? Ya, apa ya, ada sisi baik dan sisi buruknya sih. Oke. Heeh. Apa sisi baik, sisi buruknya apa? Sisi baiknya kita kan salah satunya fungsi kita kan dipermudah. Iya, dengan AI itu. Heeh, sisi buruknya itu kita, apa ya, nggak mandiri aja sih. Tapi membunuh seniman nggak sih akhirnya? Alhamdulillah nggak sih. Oh, berarti AI itu tidak Aman, membunuh aman. seniman. mungkin Ya. Tetap beda punya Mungkin- karakter. Wah, efeknya- itu jauh banget. Iya. Beda banget tapi itu. mungkin efeknya tetap ada, mau Ah. kecil gitu ya. Kalau gue pribadi misalnya gue pengen ngedesain untuk baju gitu, Ah. gue nggak mau pakai AI gitu. Mhm. Gue Oke. mending dari ide sendiri yang dan emang dibikin sama seniman. Iya, karena gini, gua ngelihat kalau lu tahu ada namanya studio di Jepang itu namanya Ghibli. Iya. Oh iya, studio- tahu Iya, gua. animasi itu. Tahu. Gue jujur gue agak geram ketika orang-orang tuh pada pakai animasi Ghibli Iya. dengan AI. Iya. Karena Ghibli untuk ngebuat itu aja butuh effort. Oh, iya Wah, prosesnya ya. gokil. Ah, Proses ketika ya. ada orang cuma ngetik prompt terus jadi itu kayak anjir gitu. Heeh. Nah, itu kan yang akhirnya dampak yang tadi dibilang itu AI itu akhirnya berdampak kepada seniman. Bahkan Iya, Ghibli aja sampai bilang Ghibli akan mati kok kalau lama-lama kalau misalnya SDM atau penggunanya itu masih menggunakan terus untuk alat seperti itu gitu. Nah, menurut Kang Rory gimana? Ya, apa ya, baik lagi kalau misalkan mengenai pasar ya. Karena kan sejatinya kalau misalkan membeli sebuah karya seni itu benar-benar full kita mungkin membacanya dari prosesnya sih. Iya. Iya, Nah, betul. kadang kita juga nggak bisa tuh ngebeli sebuah karya seni ataupun sebuah proses itu dari maksudnya hasil nggak instan kayak gitu. Jadi kan kayak gimana kita fungsinya aja sih, Bang. Kalau misalkan untuk karya seni lukis itu pasti yang selalu menjadi sebuah benar-benar otentik itu ya handmade, tangan, murni tangan kayak gitu. Ya apapun medianya maupun digital ataupun yang penting tangan gitu Tangan, maksudnya. prosesnya. Karena dia itu Oh. membeli sebuah karya seni itu bukan berarti dia itu apa ya, menghargai sebuah seniman, Oke. tapi dia itu memberi perjalanan ataupun membeli waktu Oke. dalam sebuah Nah, proses. Oh, ada harga, ada proses harga. lah ya. nah Ada ini nih proses. seru. Yang bisa menentukan harga Yang bisa menentukan harga. itu siapa sebenarnya? Kayak ya gue bisa aja bilang gue ngelukis 10 juta. Ya harga gue 10 juta, gue effortnya kan bisa. Nah itu yang menentukan harga itu siapa? Sebenarnya kalau misalkan untuk pemula, Mhm. kita itu harus menghitung sebuah HPP-nya aja sih sebenarnya. HPP Balik itu lagi. ada Canva. Kanvas. Terus Eh, chatnya ya mungkin ya. Oke. Entah itu kalau misalkan kita yang ngerokok Oh, ataupun apa konsumsi iya, ya iya, tinggal iya. kita ya maksudnya itu tuh B2B aja dari si itunya. Oh, untuk pemula. Untuk Nah, pemula. makanya mungkin balik lagi lukisan bisa mahal tuh siapa yang bikin? Siapa yang bikin Oke, dan siapa yang iya, iya, iya. prosesnya. Lukisannya kan. Iya, iya, iya. Oke, tadi untuk pemula mah itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang bisa terkenal gitu bikin, itu udah beda lagi tuh ya nilainya. Beda Iya, lagi, iya, iya. beda lagi. Karena branding personal dulu ya kalau Branding. seniman ya. Iya, Hmm. karena Agak personal banget itu. ya, makanya Karena dia itu perjalanannya membeli panjang ya. waktu. prosesnya itu. Iya, iya. Nah, seniman itu bisa dibilang the real seniman itu ketika apa sih? Ketika sudah ada karya doang kah atau Konsisten. hanya konsisten berarti? Konsisten. Itu untuk menjaga konsistennya itu
berat Susah banget. ya. Apalagi di ranahnya ya notabene buta banget Serang, Banten. Iya, Terutama tuh, di bener. seni itu bener-bener apa ya, Seni. ekstra banget. Oke. Mungkin yang udah Untuk lebih menjaga ke ranahnya konsisten. profesional ya. Profesional itu kan dalam hal dia bikin apapun udah bisa di Komersilkan. maupun harga murah mahal kan. Iya, yang udah ada komersil. Menurut itu sih itu kan. Iya. Nah, sebenarnya sah-sah aja berarti untuk seni dikomersilkan. Atau Sah sah banget. Sah banget. Sah banget itu Oke. sebenarnya. Nah, makanya ini gue nyambung nih kalau untuk komersil ya. Yang RG Ing ini gue buat karena dari keresahan seniman asal. Iya. Itu awalnya. Karena apa? Gue pelaku juga, dia pelaku, suka kedatangan ya kita tahulah teman kan. Kadang mau lukisin ini dong, lukisin ini dong. Dibayarnya dengan ya udah makasih. Ya. Tapi 3M. nah, M1. Makasih. Satu lagi. Maaf. Satu lagi. Mantap. Nah itu gue bikin itu karena keresahan pelaku seni gitu. Maksudnya gue pengen matahin hal-hal seperti itu kayak gitu. Karena apa? Karena kita pun punya dapur, bukan dapur pribadi ya, maksudnya bukan dapur keluarga, beda. Maksudnya dapur kita sebagai seniman, kita harus beli bahan ini waktu yang dikosongkan, tenaga yang dibuang. Gitu. Makanya gue bikin tuh seni itu, manajemen seni itu untuk meningkatkan dan mengedukasi orang-orang apresiasi lebih untuk pelaku seni. Iya sih, mendingan kalau udah terbayar HPP-nya sebenarnya sih sudah tenang ya. Cuma orang-orang tidak ngelihat itu ya kadang-kadang. Lu kan itu keahlian lu, gitu. ngeremehin gitu tuh. Kadang-kadang begitu. Udah siwi gitu kan bisa orang Serang tuh. Udah siwi, pelit amat. Padahal dia ngebeli waktunya itu. Iya. Dia Nah iya, maksud gue tadi itu kalau Road Grill Ink ini, apakah dia juga bisa menentukan nilai dari seninya? Contoh kayak gue misalnya pengen di Road Grill Ink, ini gue ada lukisan nih, gue jual 10 juta. Lalu bilang, ini mah nggak 10 juta, 2 juta aja gimana? Gitu. Itu apakah ada seperti itu? Masih negosiasinya kalau barang-barang sebenarnya ke gue kalau lukisan. Ya alhamdulillah di gua pun nggak terlalu mahal. Ada pun lukisan Ruri ada kok yang dijual cuma harga cuma 2 juta. Ya karena maksudnya ya lo siapa nih pengen jual harga segitu gitu. Balik lagi sih sebenarnya. Kita juga belum pelukis hebat terkenal, bukan Leonardo da Vinci istilah gitu ya. Gitu. Tapi kan gini, gue tuh suka sebenarnya sama lukisan-lukisan seni-seni itu gue suka. Cuma kadang bukannya keresahan ya paling. Keresahan terhadap seniman ya gue. Kadang dia tuh patokan harganya itu bukan dari kesulitan, tapi siapa yang mau beli. Kalau yang mau belinya misalnya orang kaya nih, dimahalin sama dia. Kalau orang-orang biasa ya udah bisa lah. Nah itu tuh kadang gue ngerasa nggak adil ya gitu tuh. Nah itu gimana pendapat lo? Karena memang di sini itu apa ya, ranahnya juga satu. Kita mau bikin sebuah pameran itu susah karena wadahnya nggak ada. Itu mengenai tentang prosesnya perjalanannya ini ya, nanti juga bakal menyambung situ. Itu satu, wadahnya nggak ada. Dan gimana kita sebagai penggiat seni juga mau membuat sebuah pameran itu yang mesti harus kurator ada. Bahkan kurator itu udah banyak. Maksudnya banyak nggak, tapi udah memadai lah. Indonesia udah ini, maksudnya udah mengenal dia sosoknya ini ada. Tapi kita juga harus mencari si kolektor. Nah, pembelinya itu yang belum ada di sini susahnya. Emang gitu sih. Mungkin seniman juga mungkin kayaknya aja mumpung ya. Mumpung orang kaya ini dia mau gitu. Manfaatin lah sekalian gitu. Dan itu sah saja. Ya sebenarnya kan harga mah dia yang bikin gitu. Kalau ada yang mau ya udah. Selama laku mah ya udah gitu ya. Samanya mungkin seniman mah maksudnya yang beli seni tuh kayaknya kayak hobi aja, lo suka lo beli gitu. Iya, karena suka sih benar. Mengenai suka aja, karena suka. Tapi kalau untuk patokan ini segala macam nggak ada sih. Tapi tawar-menawar wajar nggak sih di kayak wajar banget. Oh wajar, berarti sama kayak jual beli aja ya ini. Wajar. Oh iya. Karena sisi lain mungkin seniman-seniman ada yang mengenai tentang idealisnya. Jadi idealisnya itu kayak misalkan gue kayak ngejual lukisan di pinggir jalan, otomatis itu bakal jatuh tuh harga si senimannya. Iya itu ngaruh banget kayak gitu. Ada yang idealisnya kayak sampai gua nggak mau lah, mau separah-parahnya gua bakal idealis dengan patokan harga gua tuh rate segini. Kayak gitu. Jadi gimana kita pembawaan sininya sih? Gimana kita pembawaan kayak kita ini rela untuk mengasih harga berapa nih kayak gitu tuh. Jatuh atau enggak, soalnya nama baik sih
Oh, Katanya iya, kayak gitu iya, untuk Nama dia panggung lisensi. lah ya, Nama semacam panggung dia lisensi. segala Iya, iya. macam. Nah, ini kan seni rupa itu balik lagi bukan hanya melulu di kanvas ya. Iya, enggak Bisa juga nih, ini kayak gue menarik nih, karena F&B. Iya. F&B itu butuh desain. Nah, iya. Nah, apakah bisa melibatkan seniman-seniman buat melukis, ngedesain ruangan gitu? Lukisannya di bisa tembok. Bisa banget. Kan di Oh, Roadview bisa salah banget. satunya. Oh. Yang di dalam itu kan anak-anak yang nulis. Salah satunya Ruri, ada Pak Mm-mm. Adi, Mm-mm. Oke, anak-anak yang oke. lain itu salah satunya. Nah, itu berarti jatuhnya mural. Iya, Mural. murah. Mural. Oh, iya, iya, Dan iya, sebenarnya F&B juga adalah sebuah seni, tapi seni di makanan gitu. Oh, seni meracik makanan. Nah, itu. Iya, benar. Dan gua nganggap makan itu adalah sebuah seni. Iya, kalau gua iya, pribadi. iya. Resepnya Iya. ya kan. Iya. Nah, kalau mural itu sebenarnya sama nggak sih dengan graffiti? Itu beda. Semua Maksudnya beda, beda. iya, Medianya sama. Oke. Media itu di tembok mungkin ya. Ah, Ada ah. yang di media yang lain mungkin sama. Tapi alatnya, Oh, bahan baku. alatnya. Jadi kalau mural itu pakai cat, koas, Mural pakai cat, pakai koas. pakai koas, Pakai oke. koas ya. Ah. Tapi kalau misalkan graffiti atau street art itu biasanya Spray. pakai ini, Pilok. pilok. Betul, Kayak itu gitu. benar. Oh, berarti intinya yang pakai pilok, mau apapun itu gambarnya, itu ada graffiti. Apapun gambarnya loh. Apapun gambarnya, dan itu juga ada namanya genre. Genre itu Graffiti aliran. genre ya? Iya, budaya. Budaya. Budaya street art kayak gitu. Iya, segala street macam art. street art. Hmm. Tapi kalau misalkan mural itu karena emang mural itu sebenarnya kayak sebuah pembaruan sih sebenarnya. Yang tadinya graffiti tapi kebanyakan sekarang itu dialihfungsiin dalam arti komersil. Kayak misalkan fungsinya itu entah itu mendekor Iya, segala iya, macam. desain bangunan. Bahkan bisa juga untuk mengkritik pemerintah. Wah, itu Betul adanya dong. Betul banget. Bener dong, mural. Gue sering lihat tuh di jalan-jalan Iya. mengkritik pemerintah dengan mural gitu. Ya, itu lebih vandalisme sih. Wah, vandalisme. Vandalisme. Nih, gue penasaran bedanya apa sih? Mural, graffiti, vandalisme. Nah, itu ada bedanya nggak? Mural Lebih- dulu, mural. Mural, kalau mural tuh tadi mungkin jatuhnya ke estetik aja ya, kayak misalkan fungsinya itu untuk mendekorasi, Oke. mempercantik ini segala macam. Yang medianya tembok. Tembok. Oke. Nah, kalau misalkan graffiti, yang gua tahu, graffiti itu mungkin budayanya dulu dari luar. Street art itu tuh bisa diartikan dalam di jalanan. Apa ya, kayak misalkan dia itu emang kanvasnya itu di jalanan. Iya. Kayak gitu kanvasnya. Oke. Coret-coretnya di jalanan. Nah, itu segala macam. bentuk hasil gambarnya? Nah, kalau sekarang itu dulu tuh mungkin terlebihnya tuh nggak ada objek bentuk, tapi dia itu mungkin font, tanda tangan ataupun kayak gimana. Oh, graffiti itu font. Iya, Intinya tulisan. font itu adalah graffiti. Nah, Kayak pertanyaannya gitu. kalau spray tapi gambar orang itu graffiti atau mural? Kalau spray, Tapi orang bukan font. nah itu juga kayaknya karakter sih ya. Gimana? Oh, karakter graffiti. Jadi Oh, tetap graffiti. graffiti. Maksudnya, street. berarti Street. intinya pakai pilok, apapun objeknya, itu tetap sebutnya graffiti, tapi Graffiti. punya karakter. Punya karakter. Oh, ada yang gambar orang, Iya, ada yang iya. font, gitu. Pokoknya Jadi pilok bebas. itu graffiti aja intinya. Graffiti street art. Oke. Gitu. Vandalisme. Vandalisme. Nah, vandalisme itu biasanya yang di jalan itu mengkritik. Oh, oke. Vandalisme. Jadi vandalisme juga bukan terbilang itu sebuah budaya seni sih sebenarnya kalau vandalisme. Bukan Jadi, seni, bukan budaya seni. bukan kalau menurut gua bukan budayanya seni. Jadi vandalisme itu emang dia tuh merespon apa yang Keresahan mungkin ya. lebih keresahan Keresahan entah masyarakat ya kan. itu apa ya. Vandalisme itu terlalu adalah mengkritik gerakan banget. yang ilegal sebenarnya kan. Iya. Ya intinya Tentang- kontradiktif dengan pemerintahan lah. Iya. Iya. Kalau graffiti ataupun mural tadi sebenarnya masih legal. Mm-mm. Vandalisme ini udah ilegal. Nah, iya, vandal itu Oh, biasanya. tapi medianya sama. Tembok terus harus Sama, pakai sama. spray atau ini mah. Iya, sama. Oh sama. Oh, Sama intinya pakai mah yang bentuknya kontradiktif dengan pemerintah itu Iya. vandalisme. Iya, Pun vandal. kalau misalnya ada graffiti nih. Mm. Gua ngegrafitin di gedung DPR MPR. Gue sebutnya vandalisme dong. Vandal dong. Iya, Dang. Vandal. Walaupun gue spray dengan font. Vandal. Mau spray mau puas juga tetap Oh, aja. udah paham gue di sini. Tetap Berarti kalau arahnya ke sana ilegal iya, ya, mau vandal. apapun bentuknya itu sifatnya ilegal adalah vandalisme. Vandalisme, betul. Oke. Karena emang apa ya? Makanya disayangin tuh kalau misalkan kita juga nggak bisa nggak bisa melihat ke ini benar atau enggak ya. Vandalisme itu melulu kenapa harus merusak fasilitas umum.
Mungkin ya karena emang budayanya street art. Tapi ada yang budaya. dibilang, tapi gue pernah sharing sama anak-anak di luar Pulau Banten itu anak streetnya dia itu dikasih wadah, dan ada yang namanya B2B itu dia itu maksudnya oh lu udah dikasih ruang sama ini tapi lu jangan coba-coba untuk situ ya ini segala macam. Namanya kadang krisis identitas, kita juga memiliki hak untuk bereksperimen dan menciptakan sebuah keresahan, dia jadi lost doll aja. Nah gitu. Kalau nih gue masih ganjel juga, kalau misalnya bentukannya kritik, tetap kritik nih, tapi itu legal, bukan vandalisme berarti. Dan penempatannya kan sebenarnya di mana? Ini kayak gue sekarang di Jakarta itu udah ngeliat kolong jembatan itu tiangnya itu sudah diperbolehkan untuk mural, gue bisa bilang. Udah lukisan-lukisan lah. Nah itu kan ada beberapa lukisan yang gue lihat itu mengkritik pemerintah, tapi itu dilegalkan. Itu maksudnya vandalisme atau bukan? Enggak. Selama itu nggak saru, nggak sarkas sih aman sih. Pasti sarkas lah namanya kritik. Tapi ada juga mengkritik mengenai tajam langsung ke ininya. Maksudnya objek si vitalnya itu. Oke, misal gue tuh yang pernah gue lihat nih gini, apa namanya, untungnya masih tidak ada yang tidur di sini. Padahal itu kalau tempat jembatan gitu, itu kan sarkas menurut gue. Gamblangnya yang dulu ada salah satu tragedi yang kayak tahu nggak font 404 tapi not objeknya, font, objeknya. Iya. Nah itu juga kan salah satu wah ini vandal nih. Tapi kan di sisi lain wah emang ini objeknya objek seseorang ini, padahal enggak kan kayak gitu. Jadi ada kontradiktifnya di situ. Ada yang menyebutkan itu. Mungkin para pengkritik itu terbilang wah ini tuh vandal. Tapi sebenarnya bukan dia ini segala macam. Berarti iya. Nah, yang bisa menentukan vandal, mural, graffiti itu sebenarnya siapa berarti? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Nah ini gue yang bingung. Berarti balik lagi ke pemikiran tiap-tiap orang dong. Dan itu juga banyak ya, kayak tahun-tahun kemarin ngeri banget sih. Teater dibungkam, musik tentang kebudayaan segala macam dibungkam, bahkan pameran seni pun juga dibungkam. Kenapa itu? Iya. Itu emang kitanya bagi plat merah mungkin ada yang mencoba kalau misalkan ini tuh sebuah kriminal dalam sebuah karya seni ini segala macam. Tapi kriminalisasi seniman. Tapi kan sebenarnya kan sah saja. Kalau kita pun bagi seniman kita kan hanya merespon apa yang terjadi di sebuah wilayah kayak gitu. Kan itu bentuk dari demokrasi kan. Iya, bahkan itu udah dari dulu sebenarnya. Adanya. Udah ada dari dulu sebuah bentuk sebuah proses ini segala macam. Oke. Nah, tadi kan seru banget lagi. Bahas seniman tuh suka seru banget ya. Ini ngerokok nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa lah. Kan kita sudah diberikan oleh Plasma terbaik. Terima kasih. Terima kasih Plasma. Kita sambil ngerokok aja. Nah ini gue seru nih. Ada nggak sih? Kan tadi gue udah ngebahas soal di mana tuh kontradiktifnya seniman terhadap pemerintah segala macam. Gue pengen tahu ada nggak sih etika seniman? Sebenarnya seniman tuh harus gini loh, nggak boleh begini loh. Lu kalau udah melakukan ini, lu udah ngelanggar etika seniman gitu. Ada nggak? Kayaknya sih nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada etika seniman? Nggak ada. Jadi gini. Idealis. Ini kalau gue yang gue tau stand up comedy nih. Stand up comedy itu tahu roasting nggak? Tahu. Nah, roasting itu kita ada etikanya. Iya. Kita harus ngobrol dulu sama yang di roasting, kita izin dulu, terus dia bersedia atau enggak. Ada kayak gitunya tuh. Nah, kalau di seni rupa itu ada nggak? Itu mungkin bedahnya itu ranahnya itu ada di kurator sih sebenarnya. Oke. Kayak misalkan kurator itu dia itu tugas dia itu mengkritik kan, mengkurasi sebuah karya seni dan tergantung misal ya kalau bagi untuk penyelenggara pameran itu ada kode-kode etiknya. Jadi jauh dari tema itu mungkin nggak bakal masuk. Oke. Tema tergantung si pamerannya. Oke. Tergantung itu temanya dan ada lagi nilai analogi. Kalau kita membuat sebuah karya seni tapi analoginya mengenai sarkas ini segala macam, mungkin itu juga salah satu jadi tolak ukur sebenarnya. Oke. Jadi kan kalau misalkan kita bagi seniman itu kalau misalkan untuk memberikan sebuah karya seni dia untuk pameran itu
satu karya, kedua tahun, maksudnya akte tahun, yang ketiga itu apa sih, narasi. Oh, tentang Narasi, apa tentang apa filosofinya ini lah sih? ya. Tentang Nah, apa. kalau ternyata ini balik lagi nih. Gua ngelukis, Mas Ruri ngelukis. Hmm. Tek, hasil kita sama. Hmm. Itu gimana tuh? Maksudnya kan pasti kalau di musik mungkin ada kayak apa, hak cipta atau siapa duluan sih yang ini ya kan. Nah, itu gimana itu kalau di seni, apakah sah-sah aja ketika lukisannya sama? Sebenarnya itu kalau misalkan mungkin karya seni kan tangan ya, Iya. mungkin kan pasti ada bedanya. Tapi Iya. kalau itu namanya ngeretro. Apa Ngeretro itu? itu menduplikat. Oh, yang sama persis itu Sama persis, duplikat. Oke. sama persis. Tapi kalau misalkan fungsinya dia itu sama seniman yang itunya, terutama misalkan kayak gini, Mas, saya punya lukisan asli, tapi saya juga pengen ngebikin sebuah karya Mas, tapi bentuknya itu teaser, baju. Itu sah. Tapi kalau misalkan meretro lukisan yang itunya untuk menjual bebaskan kayak gitu, itu nggak sah. Nah, Itu itu kalau misalnya tadi menduplikat. Ini kalau misalnya terlihat sama tapi beda. Maksudnya gini, Terlihat sama terlihatnya mah sama nih, padahal mah tetap ada beda, gores-goresan Iya, itu iya, beda. iya. Nah, itu sah. itu sah. Oh, sah. Berarti sebenarnya kayak seniman itu punya premis yang sama, itu sah Iya, aja ya. sama. Oke. Mungkin nah kayak misalkan Mugi-Mugi juga kalau misalkan gua Mugi-mugi itu apa? Moga-moga. Semoga kalau misalkan udah punya karakter sih, gua juga nggak permasalahin kalau misalkan ada orang yang meniru untuk jadi karakter gua, nggak jadi Nggak masalah. masalah. Karena itu Tapi secara nggak langsung kalau misalnya karakter kita udah ditiru orang berarti kita terkenal. Oh iya. sebenarnya kayak Kita gitu. punya privilege itu lah ya. Kecuali sebuah bener-bener karya murni banget kayak Nasirun, tapi kita yang retro ini segala macam, itu jadi permasalahan sih sebenarnya. Nggak boleh juga segala macam. Dan itu bentuknya bener dia itu mencari duit lah istilahnya kayak gitu. Itu nggak boleh sih. Mau balik lagi mungkin ke attitude ya. Attitude. Kayak gitu. Iya. Ya tadi etika seniman itu etika kali ya. gitu kali. Iya. Wah, gila, keren banget. Nah, untuk di tanggal 18 Juli ini, apakah ada nanti kayak apa ya, bisa gue bilang banyak nih orang-orang awam kayak gue yang kita tuh nggak tahu sebenarnya kayak tadi itu tuh apakah ada nggak sih dalam bentuk lukisan mungkin pesannya gitu? Ada juga nggak sih di acara 18 Juli ini? Ada sih mungkin. Oh, ada. Itu dia yang gue tunggu-tunggu. Paling nanti datang aja langsung biar langsung. Oh, 18 ada workshop lo gua buka. Ada workshop juga. Gua buka workshop clay. Apa itu workshop clay? Clay itu kayak patung, sejenis patung, cuma kita main kecil-kecil. Oh, gitu. ini. Dan bebas berekspresi ya itu ya. Iya, apa sih sebutannya? Tanah Dulu liat. mah Tanah liat. Dulunya tanah liat, tapi Iya. clay itu karena dibikin sekarang itu apa ya, media baru gitu, dibikin kayak sintetisnya lah. Oke. Dibikinnya kayak gitu. Jadi Sintetisnya clay. Maksudnya sintetisnya ya kalau misalkan clay itu kan dari tanah liat Tanah liat, langsung. clay itu tanah Tapi liat. ini bukan medianya bukan dari tanah liat. Apa dari Campuran. kayak lilin Campuran. gitu? Iya, kayak lilin persis. Ya, soalnya kita juga pernah bikin clay sendiri ya. Iya. Gua dari lilin sama lem-leman lah gua bikin Oh, sendiri. slime dong itu, Nar. Kalau slime mah terlalu Beda. ini ya. Terlengket. Beda. Kalau dia akan benar kayak tanah liat gitu. Dan nanti Berarti Starbucks bisa kering juga? bisa kering dia. Oh. Bisa di oven biar lebih cepat ataupun ya dijemur juga kering. Iya. Nah, tanggal 18 itu ada workshop dan lo bebas berekspresi di situ. Siapa Lo aja bikin boleh? sendiri. Siapa aja boleh. Oh, bayar? Kurang lebih bayar kayak paling 10.000 karena untuk gantinya bahan baku aja. Oh, ganti bahan baku. Terus ada apa lagi nih? Thrifting Thrifting. ada. Terus sama kayaknya ada beberapa karya yang dijual di sana kayak si Diki tuh, Diki juga punya merch ya. Kayaknya jadi Diki jual. Illustro Boy. Terus Terus ada musik, apa lagi? Oh, musik showcase. jelas. Showcase. Ya, anak-anak. Showcase itu ngapain sih? Dia memperkenalkan single barunya aja sebenarnya. Oh, berarti nanti interaksi gitu maksudnya? Nanti juga talk show juga dong, benar. Oh, Ada tuh. ada. Terus? Dari senimannya ada Pak Adi yang emang senior. Gitu. Terus dari band-bandnya ada Delwis sama Dopamin. Satu lagi over Temperatur. Banyak Jadi kok. buat kalian jangan lupa tanggal 18 Juli di Road Grill harus datang nih. Kalau kita bahas di sini nanti habis ya. Jadi nanti 18-nya nggak ada dibahas ya kan. Oke, terima kasih banget buat Bang Ruri. Siap. Terima kasih banget buat makasih Kang banget. Temong ya kan. Gue berharap semua owner bisnis F&B bisa
terinspirasi juga oleh Kang Temong yang masih melihat banyak komunitas-komunitas yang butuh banget wadah, ya kan? Kita tuh butuh wadah, butuh fasilitas yang memang masih minim banget di Kota Serang dan masih belum dilirik oleh pemerintah kota. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau lu suka video ini. Nah, gue ada closing nih. Kalau gue ngomong gelas kosong, tangannya begini ya. Gitu doang. Boleh. Gampang Mau ya. Kemana nih? Kemana nih? Ke sini, ke tengah. Oh, ke tengah. Boleh. Oke, kita closing aja. Gelas kosong.